Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi adatihi wa ata'alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi fi dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ba'da iftitahin wa takbiri sholati idin in ata bihima yusannu ta'awudun. Sebelum dibaca, saya mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Haul ke-22 Kiai Haji Fathullah Bulan yang akan diselenggarakan insyaallah tanggal 26 Januari 2025 esok. Mudah-mudahan acaranya berlangsung khidmat dan membawa keberkahan tidak hanya di tempat kegiatan tetapi juga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa ba'da iftitahin wa takbiri sholati idin, setelah membaca iftitah wa takbiri sholati idin dan takbir pada sholat id, in atabihima, jika seorang yang sholat mengerjakan keduanya, maka yusannu ta'awudun, setelah itu disunnahkan membaca ta'awud. Teks ta'awud adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu hukumnya sunnah, artinya sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini karena kajian kitab fikih, berarti banyak para ulama yang mengerjakannya. Walau fi sholatil janazati, meskipun pada sholat jenazah, karena di iftitah itu tidak disunnahkan pada dalam sholat jenazah. Kalau ta'awud dalam sholat jenazah itu sunnahkan sirron, secara pelan atau samar-samar, cukup diperdengarkan oleh telinga si musolli. Walau fil jahriyati, sirron dibaca samar walaupun pada sholat yang disunnahkan bacaannya dikeraskan. Kalau biasanya kalau sholat jahar itu sunnah jahar, tapi ini tetap ta'awudnya dibaca sirron, tidak terlalu kuat, meskipun sholatnya disunnahkan. Seperti sholat apa? Sholat maghrib, isya, dan subuh. Wa in jalasa ma'a imamihi, meskipun musolli setelah melakukan duduk bersama imam, kulla rokaatin, pada tiap-tiap rokaat. Maksudnya ketika bangun dari sujud kedua atau bangun dari tahiyat awal, itu tetap disunnahkan disunnahkan membaca ta'awud sebelum membaca Fatihah. Malam yusyri fi qiraatin, selama tidak didahului bacaan Fatihah. Contoh, setelah berdiri atau setelah takbir itu langsung bismillahirrahmanirrahim, walau syahwan, karena sengaja maupun kelupaan. Nah, di situ tidak disunnahkan mengulangi, cukup dilanjutkan saja. Wa huwa fil ula akada, membaca ta'awud pada rakaat pertama itu sunnah
muakkad, hukumnya sunnah muakkad, sedangkan di sunnah di rakaat yang lain sunnah tanpa muakkad. Wa yukrahu, maka wa yukrahu dan makruh bagi musolli apa tarkuhu, meninggalkan ta'awud. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalati, dan disunnahkan berhenti pada akhir tiap ayat sampai pada akhir basmalah. Akhir dalam basmalah itu ar-rahim itu ya, itu disunnahkan waqaf, cuman khilafan li jam'in, sebagian ulama berbeda pendapat, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa disunnahkan menggabungkan basmalah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tetapi ya musannif di sini mengatakan sunnah mengwaqaf atau mengakhiri, berhenti di akhir ayat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ya, itu ya. Minha dari surah Fatihah, ay minal Fatihati. Wa in ta'allaqat bima ba'daha, walaupun ayatnya berhubungan dengan ayat setelahnya, tetap disunnahkan berhenti di akhir ayat. Kita tahu bahwa Al-Fatihah ada 7 ayat. Jadi 7 ayat itu disunnahkan waqaf di akhir ayatnya. Saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini contoh. Aslinya enggak gini, tapi karena ini contoh kan. Kenapa littiba'in? Karena mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aula alla yakiffa ala an amta alaihim. Yakiffa. Oke. Alla yakiffa. Saya wafaqa yuwaffiqu, oh iya benar, waqafa yakifu, alla yakifa ala an'amta alaihim, dan diutamakan tidak berhenti pada lafaz an'amta alaihim, li'annahu laisa biwaqfin, karena di dalam lafaz tersebut tidak ada waqaf, wala muntaha ayatin indana, dan bukan bagian dari akhir sebuah ayat menurut kami. Fa in waqafa ala hadza, tapi jika kalian Nabi musalli itu salat pada lafaz tersebut, lam tusannal i'adatu, mengulanginya tidak disunnahkan, min awalil ayati, dari awal ayat. Jadi an'amta alaihim, tak sunat, meroyulang. Ini pengulangannya tidak disunnahkan. Nanti persoalannya adalah bagaimana kalau masih tetap dilakukan, apakah membatalkan sholat atau tidak. Nah, tentu pembahasan ini telah
lalu dibaca dan dibahas bersama, tidak mengapa, tidak apa-apa diulangi, hanya tidak mendapat pahala saja, maksud pahala sunnah. Wa yusannu ta'minun ay qawlihi amin. Disunnahkan mengucapkan amin bitahfifi wal matti, dengan diringankan dan mat panjang. Wa hasuna ziyadatan rabbil alamin, dan dianjurkan menambah rabbil alamin. Amin rabbil alamin gitu. Kapan aqibah setelah baca Fatihah. Walau kharaja as-sholata, walaupun dibaca di luar sholat, ba'da saktatin latifatin. Baca amin setelah apa? Setelah berhenti sejenak. Tidak boleh digabung saktah ini berhenti sejenak. Jadi waladhdallin amin, ini salah karena tidak berhenti sejenak, harus berhenti sejenak. Waladhdallin amin. Dikhawatirkan amin dianggap sebagai akhir dari surah Fatihah, malah jadi haram nanti. Maka di sini tidak disunnahkan. Wal malam yatalaffat bi syai'in siwa rabbighfirli, selama tidak melafadzkan sesuatu kecuali rabbighfirli. Jadi misalnya ada lafadz, yaitu lafadz rabbighfirli. Nah, dulu pernah kan kita bahas ya, dibilang bid'ah kan baca rabbighfirli oleh teman-teman kita. Padahal di sini kalau boleh sebelum amin itu baca rabbighfirli. Nah, sunnah, bukan boleh ya, sunnah baca rabbighfirli amin. Karena kalau tidak ngaji ya begini ya, nanti masalahnya rabbighfirli ini doa bisa, kalau tidak ada dalam kesunahan ini bisa jadi bicara di selain konteks sholat, dikhawatirkan nanti bisa membatalkan sholat. Cuman karena rabbighfirli ini merupakan, ada hadisnya, Ustaz Ishak dulu pernah menjumpainya, dan kebetulan juga di sini ada apa? Ada teksnya di Fathul Mu'in, ya sudah tambah kuat kita membacanya nih. Rabbighfirli amin. Ya begini, kalau ustadz kita itu mendengar kajian ini tidak langsung dari kitab, karena petuah gurunya baca cong rabbighfirli cong maren waladhdallin cong, langsung turun temurun sampai ke anaknya, santri-santrinya. Santrinya pun tak tahu ya, pokoknya guru saya ngomong kayak gitu. Nah, makanya saya ikut kajian Buya Ar-Razi itu. Wahabi dengan Ahlu Sunnah itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Bedanya apa? Ajaran Wahabi ini tinggi. Dalilnya mana? Ini kajian hadis yang dia tinggi, kajian hadis. Al-Qur'annya mana? Kita kajian fikih. Ya, walaupun bisa dikatakan fikih juga tinggi, tapi bagi kita yang santri awam-awam ini ya tak nyampe ini kan bingung, tanya dalil, akhirnya tokar. Nah, kata Gus Baha cangkem elek. Bid'ah matane iki kan yo kan. Karena tak tahu kita cuma ngedingi guru ya. Sama juga ben praben tak boleh toju beng labeng lagi tak baju langkeh. Ini sebenarnya kalau dicari ada hadisnya gitu, cuman kita malas saja nyarinya kan, karena kita bukan ahli hadis. Ada mahasiswa kawan saya, dia ke luar negeri, dia cari dalil
tentang pernah dibawa dan disampaikan oleh Ustadz Ishak dalam ceramahnya itu Al-Qarni, Qais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni itu dia nyari, saya dengar Ustadz saya itu hadisnya ini, ternyata setelah saya teliti nggak ada yang sahih katanya, cuma cerita-cerita saja. Jadi kalau diteliti dan kaji benar-benar sampai dia mutola'ah ke rumah, saya carikan hadisnya. Nah, kebetulan hadis arba'in tak ada, ya bilang saya tak ada. Nah, kemarin Ustaz Ishak yang nemukan ya Ustaz ya, Qais Al-Qarni ada hadisnya, sahih tak ya? Cuman motivasi aja atau gimana itu? Itu kajian yang mendalam tentang kalau misal kita mau kaji hadis ya, itu terlalu tinggi. Makanya kita ittiba atau taklid saja sama guru kita. Ya lebih baik memang kita cari. Kalau sempat yang kayak gini-ginilah kita nyari ini. Seminggu sekali nah, daripada tidak sama sekali. Wa yusannu al-jahru bihi fil jahriyati. Disunahkan mengeraskan suara, melafadzkan amin itu tadi, disunahkan mengeraskan suara fil jahriyati pada sholat yang disunahkan keras. Hatta lil makmumi, sampai pada makmum, li qiraati imamin, karena bacaan imam, tabi'an, karena mengikuti imam lahu. Wasanna sunnah lil makmumin fil jahriyati ta'min sunnah disunnahkan lil makmum bagi makmum fil jahriyati apa ta'minun apa membaca amin, disunnahkan bagi makmum membaca amin setelah imam ma'a ta'mini imamihi, bersama aminnya imam. Jadi kalau imam kita ini sebenarnya makmum ini disunnahkan tidak boleh mendahulukan imam, tunggu imam baca amin baru kita ikut amin. Insami'a mun ngeding, insami'a qira'atahu, kalau makmumnya mendengar bacaan imam. Li khabari syaikhaini, karena ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa hadisnya? Idza ammanal imam, ketika imam melafadzkan amin, ay arada ta'min, fa ammanu, maka ikutilah, bacalah amin kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya bacaan amin itu mawafaqo ta'minuhu ta'minal malaikati, orang yang mencocoki aminnya imam itu ta'minal malaikati, sama dengan mengikuti apa ya, aminnya malaikat. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dengan karena mengamini tadi ya, mengamin bersamaan dengan imam, ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya dosa-dosa taqaddama min dhanbihi, sebelum makmum tadi. Walaisa lana ma yusannu fihi tuharri muqaranatil imami illa hadza, tidak ada sesuatu yang disunnahkan bersamaan imam kecuali ini. Jadi sesuatu yang disunnahkan kalau sama-sama dengan imam kecuali lafadz amin. Kalau hukum mendahului imam kan itu sampai 3 kali bisa batal. Nah, hukum membersamai imam maksudnya sama-sama gerakannya dengan imam itu dihukumi makruh. Sedangkan ini sama-sama imam hukumnya sunnah. Maka di sini teksnya walaisa lana ma yusannu fihi
tuharri muqaranatil imami illa hadza. Tidak ada bagi kami sesuatu yang disunnahkan membersamai imam kecuali ini. Wa idza lam yantafiq lahu muwafaqatahu amana aqaba ta'minihi. Jika makmum tidak mampu membersamai aminnya imam, maka ucapkan amin setelah aminnya imam. Wa in akhara imamuhu an zamanil masnuni fihi at-ta'minu. Wa in akhara imamuhu, jika mengakhiri siapa makmum ya, siapa imam an zamanil masnuni pada waktu yang disunnahkan, fihi pada amin pada apa? Pada fihi pada zamannya. Fihi dalam zaman apa ta'minu apa amin amanal makmumu jahran, maka ucapkanlah amin. Makmum tidak makmum mengucapkan amin secara terang-terangan. Wa aminu, dan lafaz amin ismun fi'il, isim fi'il bermakna istajib, bermakna istajib, mudah-mudahan engkau mengabulkan. Mabniun alal fathih, mabni fathah, wa yaskunu indal waqfi, dan disukunkan ketika diwakafkan. Jadi sedikit ini dan kalau makmum, kalau imam itu mengakhiri zaman dari yang disunnahkan tadi, maka maksud setelah amin, ini saya sedikit ngeheng ya, nanti bisa dipahami sendiri, bisa ditambahkan oleh musawirin. Far'un yusannu lil imami ayyaskuta fil jahriyati bi qadri qiraatil ma'munil fatihati wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Saya rasa banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Allahumma fi'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.